Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai validitas dan reliabilitas yang beranggotakan saya Biasanya Wati, kemudian ada Oktaviana, Karismala Dewi, Suritno, dan Yayan Bayu Anggara. Saya akan mulai pertama dari apa itu definisi validitas. Ya, validitas adalah satu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesalahan satu instrumen. Satu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya, bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa-apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila bisa mengungkap data dari variabel yang diteliti. Validitas instrumen terbagi dalam validitas internal atau validitas konstruk atau konsep validity, dan validitas isi atau konsep validity, dan validitas eksternal atau empiris. Kemudian ada macam-macam validitas, yaitu ada 3 jenis validitas yang sering digunakan dalam penyusunan instrumen. Yang pertama ada validitas isi, yaitu berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar bidang studi IPS atau bidang studi tertentu harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun tes yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Di samping kurikulum, dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku sumber, sehingga tes hasil belajar tidak mungkin dapat mengungkap semua materi yang ada dalam bidang studi tertentu, sekalipun hanya untuk 1 semester. Karena itu, harus diambil sebagian dari materi dalam bentuk sampel tes. Sebagai sampel, maka harus dapat mencerminkan materi yang terkandung dari seluruh materi bidang studi. Cara yang ditempuh dalam menetapkan sampel tes adalah memilih konsep-konsep yang esensial dari materi yang di dalamnya. Misalnya, menetapkan sejumlah konsep dari setiap pokok bahasan yang ada. Dari setiap konsep dikembangkan beberapa pertanyaan tes atau di sini pentingnya peranan kisi-kisi sebagai alat ukur memenuhi kualitas isi. Ya, ini contohnya. Tes hasil belajar. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada jenis tesnya dan aktivitas yang diukur, seperti itu. Nah, berarti dalam hal tertentu atau dalam kasus tertentu, tes yang telah disusun sesuai dengan kurikulum, di dalamnya ada materi dan tujuannya, itu memenuhi validitas isi. Peneliti atau pemakai tes dapat meminta bantuan ahli bidang studi untuk menelaah apakah konsep materi yang diajukan telah memadai atau tidak sebagai sampel tes. Dengan demikian, validitas isi tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik atau dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Suritno. Iya, saya akan melanjutkan presentasi dari pembahasannya. Yang kedua, validitas pengertian atau validitas bangun pengertian berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan minat sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian,
harus jelas apa yang hendak diukurnya. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik, sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep, maka bangun pengertian akan nampak dan mudah dalam menetapkan cara pengukuran. Lanjut. Ya, untuk variabel tertentu dimungkinkan penggunaan alat ukur yang beraneka ragam dengan cara mengukurnya yang berlainan. Menetapkan indikator suatu konsep dapat dilakukan dalam dua cara, yakni A. Menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori penggunaan ilmiah. Yang B. Menggunakan pengalaman empiris yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh, konsep mengenai hubungan sosial dilihat dari pengalaman. Indikatornya empiris adalah berkaitan dari yang pertama, bisa bergaul dengan orang lain, disenangi atau banyak teman-temannya, menerima pendapat orang lain, tidak memaksa pendapatnya, bisa bekerja sama dengan siapapun, dan lain-lain. Next. Mengukur indikator tersebut berarti mengukur bangun pengertian yang terdapat dalam konsep hubungan sosial. Contoh lain, konsep sikap dapat dilihat dari indikatornya secara teoretik atau deduksi teori, antara lain berkaitan dari pertama, kesediaan menerima stimulus objek sikap, kemampuan merekreasi stimulus objek sikap, menilai stimulus objek sikap, menyusun atau mengorganisasi objek sikap, terakhir internalisasi nilai yang ada dalam objek sikap. Nah, apabila hasil tes menunjukkan indikator-indikator tes yang tidak berhubungan secara positif satu sama lain, berarti ukuran tersebut tidak memiliki validitas. Bangun pengertian atas dasar itu hendaknya perlu ditinjau atau diperbaiki kembali. Cara lain untuk menetapkan validitas bangun pengertian suatu alat ukur adalah menghubungkan atau korelasi antara alat ukur yang dibuat dengan alat ukur yang sudah baku atau standar riset. Seandainya telah ada yang baku, bila menunjukkan koefisien korelasi yang tinggi, maka alat ukur tersebut memenuhi validitas. Selanjutnya siapa? Silahkan Saudari Lala melanjutkan presentasi. Ya, Karisma Lala Dewi bisa melanjutkan presentasi.
Di sini ada validitas ramalan. Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes tapi kriteria. Apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramaikan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, alat ukur motivasi belajar apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai. Artinya terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan prestasi. Dengan kata lain, dalam validitas ini mengandung ciri adanya relevansi dan kejagaan atau ketetapan. Motivasi dapat digunakan untuk meramal prestasi bila skor-skor yang diperoleh dari ukuran motivasi berkorelasi positif dengan skor prestasi. Cara menentukan validitas. Cara menentukan validitas dengan menggunakan rumus. Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus kolerasi produk momen atau dikenal juga dengan kolerasi person. Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien kolerasi dikategorikan dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria validitas instrumen tes. Nilai R 0,81 sampai 1,00 dikatakan sangat tinggi. 0,61 sampai 0,81 dikatakan tinggi, 0,41 sampai 0,61 dikatakan cukup, dan 0,21 sampai 0,40 dikatakan rendah, dan 0,00 sampai 0,20 dikatakan sangat rendah. Kegunaan validitas. Yang pertama, untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Yang kedua, untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga, untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Lalu untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Tes riset dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dan koefisien kolaborasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien kolerasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Definisi reliabilitas. Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Contoh paling nyata adalah timbangan atau meteran. Hal yang sama terjadi untuk alat ukur suatu gejala, tingkah laku, ciri atau sifat individu, dan lain-lain. Misalnya, alat ukur prestasi belajar seperti tes hasil belajar, alat ukur sikap kuesioner, dan lain-lain hendaknya meneliti sifat keajegan tersebut. Cara menentukan reliabilitas dengan menggunakan rumus pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes riset, equilibrium, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis kuesioner butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel tersebut.
Di sini ada tab interpretasi reliabilitas. Untuk 0,81 itu dikatakan sangat tinggi, 0,61 tinggi, 0,41 cukup, 0,21 rendah, 0,00 sangat rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Oktaviana. Selanjutnya baik saya dulu. Selanjutnya tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini respondennya sama dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Definisi uji hipotesis. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian menurut Haswar 2005. Rumusan hipotesis tersebut selanjutnya akan diuji dengan metode statistika. Dengan demikian, istilah uji hipotesis tercipta. Uji hipotesis merupakan pengujian yang menguji seberapa pengaruh variabel X dan variabel Y yang hendak diuji. Uji hipotesis merupakan pengujian khusus yang dilakukan untuk analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis atau pengujian yang mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antar variabel Y dan X. Selanjutnya, uji hipotesis dalam analisis regresi yang fungsinya untuk mengukur ketepatan aktual dapat diukur menggunakan goodness of fit. Terdapat 3 jenis pengukuran yang harus dilalui, yaitu yang pertama koefisien determinasi merupakan pengujian yang menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen atau Y. Yang kedua, uji statistik F merupakan pengujian yang menguji seberapa pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama atau keseluruhan terhadap variabel Y. Yang ketiga, uji statistik T merupakan pengujian yang menguji secara individual antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan SPSS. Yang pertama, sebagai awalan atau variabel view terlebih dahulu dan disesuaikan dengan karakter data yang ingin diuji. Misalnya seperti gambar berikutnya. Lalu input data ke data view seperti gambar tersebut yang di bawahnya. Yang kedua, lalu klik menu analyze, lalu regression, lalu linear. Maka akan muncul kotak dialog seperti gambar tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yayan Bayu Anggara.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Octaviana. Kemudian yang 3 itu selanjutnya, pindahkan variabel Y ke kotak dependent dan semua variabel X ke kotak independen. Tabelnya seperti di bawah. Kemudian yang keempat, masih di konteks dialog yang sama, klik statistik, beri centang pada estimates di kolom regression, coefficient, dan centang juga model fit. Kemudian yang kelima, kembali ke kontak dialog awal, selanjutnya klik save, lalu beri centang include the covariance metric di bagian paling bawah, lalu continue. Kemudian yang keenam, kembali ke kotak dialog awal, terakhir klik opt-in, lalu pengisian seperti gambar di bawah ini, lalu klik continue, selesai, kembali ke kotak dialog awal, lalu klik OK, seperti tabel yang di bawah. Kemudian yang ketujuh, maka akan muncul hasilnya. Kita lalu mendapatkan hasil untuk 3 uji sekaligus. Untuk koefisien determinasi, silakan perhatikan kotak model summary pada kolom adjust R score. Seperti tabel yang di bawah ini. Kemudian untuk uji F, perhatian kotak ANOVA pada kolom F dan SIG. Seperti tabel di bawah ini. Terakhir, untuk uji T, silakan perhatikan konteks koefisien pada kolom T dan SIG, seperti tabel yang di bawah ini. Kemudian koefisien determinasi. Dalam uji koefisien determinasi, hasilnya diinterpretasikan dalam bentuk presentasi. Dari hasil pengujian SPSS di atas, diketahui nilai adjust R score sebesar 0,300. Apabila dipresentasikan menjadi 30%, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X dalam menjelaskan variabel Y hanya sebesar 30%. Sisanya sebesar 70%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini menunjukkan hasil yang kurang baik karena hasil presentasi yang baik adalah apabila besar presentasi penjelas mendekati angka 100%. Uji F, mencari F. Tabel caranya mencari nilai DVN1 dan DVN2 terlebih dahulu. DVN2 yaitu dengan N variabel bebas, kemudian kedua DVN2 N sampel sampai N variabel bebas sampai 1 sama dengan 15 sampai 2 sampai 1 sama dengan 12. Maka diketahui nilai F tabel sebesar 3,89 seperti tabel di bawah ini yang nomor 12. Kemudian interpretasi pengujian diketahui nilai F hitung sebesar 4,005 dan F tabel sebesar 3,8, 4,005 kurang lebih 3,890, maka HO ditolak, H1 diterima dan signifikasi 0,04 kurang lebih 0,05, artinya variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Uji T, mencari tabel menggunakan rumus tabel SIG 2 N sampai K. Tabel SIG atau 2 N sampai K, tabel 0,05 atau 15 sampai 3 sama dengan 2,178 seperti yang di nomor tabel 12.
Kemudian, interpretasi pengujian. Pengujian pada variabel stres kerja atau X1 diperoleh nilai signifikasi sama dengan 0,18 lebih 0,05. T hitung sama dengan 2,730, tabel sama dengan 2,178. Jadi 2,730 kurang lebih 2,178, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya yaitu variabel stres kerja penghitungan pada kepuasan kerja X2 diperoleh nilai signifikasi 0,58 kurang lebih 0,05. Saya hitung 2,94, tabel 2,178. Jadi jadi begitu. Untuk hipotesis merupakan pengujian terakhir dari suatu penilaian yang model uji menggunakan model regresi. Pada uji terakhir ini, kamu akan tahu hasil pengujian variabel X dan Y apakah berpengaruh atau tidak. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.